Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma ma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak henti-hentinya untuk terus dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita, hidayahnya kepada kita, kesehatan dan kesempatan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Maka marilah kita gunakan untuk sebaik-baiknya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan keilmuan kita. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau, keluarga beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Baik, tema kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini berkaitan dengan akhlakul karimah, ya. Akhlak yang mulia, yang terpuji. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak. Akhlak adalah satu ukuran tentang kedalaman ilmu seseorang. Akhlak merupakan ukuran juga tentang kedalaman iman seseorang. Tidak dipisahkan antara ilmu, iman, dan akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan Rasulnya, mengutus Rasulnya untuk dijadikan teladan di dalam akhlak beliau. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebab ada juga uswah yang sayyi'ah, ya. Uswah itu maksudnya qudwah, teladan, ya. Orang yang dijadikan sosok untuk ditiru, diikuti. Dan manusia itu secara fitrahnya dia suka meniru, baik yang ditiru itu yang positif atau yang negatif. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu semuanya plek, ya, tiruan. Kalau yang tidak jauh dari perilaku bapak ibunya, dari segi bicaranya, ya, itu biasanya mengcopy paste dari gaya bicaranya siapa? Orang tuanya. Atau kalau tidak, tetangga dan teman-teman dekatnya. Oleh karena itu para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Maka apa saja dari perbuatan kita, perkataan kita, ya, kita tinjau, kita berkaca, bercermin dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. An Anas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik manusia akhlaknya. Enggak ada yang lebih santun, lebih berbudi pekerti, lebih ramah, lebih lembut, ya, lebih pengertian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah testimoni dari orang yang bergaul langsung dengan kehidupan beliau, melihat langsung dari perangai beliau. Tentu kalau kita kan hanya sekedar membaca. Ini langsung Anas bin Malik, orang yang salah satu orang yang paling dekat, ya. Bahkan khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pelayan, ya, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, An Anas radhiyallahu taala anhu, aidan dari Anas juga radhiyallahu taala anhu, ma masistu dibajan wala hariran alyanu min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Aku tidak pernah menyentuh beludru, ya, pakaian atau kain dari apa? Sutera
ya. Ya. Begitu juga yang tebal ataupun yang tipis, ya. Yang lebih lembut daripada telapak tangannya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau itu meskipun badannya kuat, kekar, ya, iya ideal gitu ya, tapi tangannya lembut, ya, lembut. Tidak ada yang lebih, bahkan lebih lembut daripada sutra. Ya, nggak kapalan, Ustaz. Sering angkat barbel gitu. Wala syamamtu raihatan, ya raihatan qattu atyabu min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku nggak pernah mencium satu aroma yang lebih wangi, lebih enak daripada aromanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau pernah memakai, ya, minyak wangi, ya, sampai menetes dari rambutnya, ya. Bahkan ketika para sahabat itu melihat wajah Rasulullah SAW seolah-olah seperti bulan purnama yang bersinar. Enggak ada sama sekali alamat kebencian, rasa hasad, kedengkian dalam wajah Rasulullah SAW. Enggak ada sekali alamat rasa sinis, ya. Kita kan kadang sama orang yang mungkin sentimen kepada kita, kalau ketemu kadang wajah sinis kita, ya, atau orang tersebut kelihatan, ya. Tapi enggak ada, ya. Orang yang bergaul dengan Rasulullah SAW merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi siapa saja yang bergaul dengan beliau SAW itu merasa saking dekatnya, saking cairnya pembicaraan, pergaulan itu sampai mereka merasa bahwa akulah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan beliau paling menyukai minyak misik. Ya, walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah melayani menjadi pembantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Bukan waktu yang singkat nih, ya, 10 tahun itu lama. Menjadi pembantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang terjadi? Ya, kalau kita mungkin yang punya pembantu kan baru sebulan ganti, ya, karena apa? Nggak betah. Fama qala liqat, ya, nggak pernah mengatakan ini itu, ya. Wala qala li syai', ya, fa'atu lima fa'atahu, ya. Fa'atuhu, ya, lima fa'atahu. Kenapa engkau begini? Kenapa engkau begitu? Artinya nggak banyak protes, ya, nggak banyak komplain, ya, apa yang dikerjakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Wala li syai'in lam af'alhu, ya, ala fa'ata kadza, dengan sesuatu yang aku tidak mengerjakannya, dia atau beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya kenapa engkau enggak begini dan begitu. Artinya apa? Ini sangat ramah sekali akhlak beliau kepada pembantu, kepada pelayan. Ya, ini perlu kita contoh, ya. Jadi pelayan itu adalah di bawah tanggung jawab kita, ya. Jangan sampai disia-siakan, ya. Baik itu dalam masalah mungkin, ya, masalah muamalahnya, atau bahkan ada yang pernah mengadu memberikan kabar bahwasanya sudah bekerja jadi pembantu berbulan-bulan nggak digaji, gitu kan? Maksudnya nggak dikasih ujrohnya, sekali gajinya, ya. Ini kan termasuk menzalimi orang tersebut, ya. Padahal dia juga punya keluarga, ya. Kadang keluarganya sangat membutuhkan. Nah, ini artinya apa? Bentuk akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan enggak pernah beliau mendapati di rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam percekcokan, ya, yang sangat dahsyat. Ya, artinya sampai piring terbang, ya, gelas pecah, ya. Enggak ada di rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, dalam hadis yang lain disebutkan, qala ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsiyan faraddahu alayya. Ya. Dari As-Sa'ab, ya, bin Jathamah, ia berkata, aku memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa seekor keledai wahsy, keledai liar, ya. Tetapi beliau mengembalikan hadiah tersebut, ya. Beliau kembalikan lagi, ya. Ketika beliau melihat bagaimana wajahku, ya, falamma ra'a ma fi wajhi qala inni lam narudduhu, ya. Kami pasti dia akan menolak hadiah itu darimu,
melainkan sesungguhnya kami adalah sedang melakukan ihram, ya. Illa ana hurum. Artinya mungkin untuk diburu atau segala macam. Artinya dalam hadis ini beliau sebenarnya nggak mau menolak hadiah. Karena apa? Ngelihat orang yang memberikan tadi seolah-olah merasa kecewa gitu. Artinya kenapa kok nggak diterima? Wajahnya langsung berubah, ya, raut mukanya. Ya, padahal Nabi SAW bersabda tahadu tahabu, ya, saling memberikanlah hadiah, niscaya kalian akan dicintai. Ya, hadiah walaupun kecil, walaupun sepele, yang namanya hadiah itu adalah timbul dari rasa cinta, timbul dari rasa sayang, dan hadiah adalah bentuk kasih sayang yang nyata kepada orang yang dicintai. Makanya akan menimbulkan rasa sayang, ya. Walaupun hanya sepele, misalnya hadiah, ya, dengan satu butir permen, kan nggak itu, ya, itu juga bisa jadi hadiah. Hadiah dengan satu tangkai bunga mawar berwarna merah jambu misalnya kepada istrinya tentunya, ya, itu hadiah yang berharga, yang barangkali mungkin lebih berharga daripada dikasih selembar uang warnanya merah jambu juga. Ya, karena apa? Ya, orang beda-beda, ya, orang beda-beda. Nah, ini akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga bersabda, ya, dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu qala sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Ya, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu dengan akhlak yang mulia. Ya. Wal itsmu ma haka fi nafsika wa karihta ayattali 'alaihin nas. Dan keburukan atau dosa itu adalah apa saja yang menjadikan kau ragu, ya, dan kau tidak suka kalau itu dilihat oleh manusia. Aib, ya. Merasa malu kalau perilaku, perbuatan, perkataan dilihat manusia itu merasa malu. Itu namanya apa? Semacam alamat itu dosa. Ya, perbuatan buruk, ya. Jadi kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kebaikan itu terkumpul pada husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya, akhlak kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada mungkin atasan kepada bawahan, ya, kepada sesama teman atau teman sejawat, itu menunjukkan tentang budi pekerti kita. Kemudian ada selanjutnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang fahishan, keji, ganas, serem. Ya, fahishan itu ya orang sekarang kalau pernah melihat tampang orang preman gitu kan, wajahnya serem, kemudian badannya tatoan semuanya, ya, udah itu bawa golok di sini gitu kan, orang lihatnya takut, mau dekat aja takut gitu. Karena apa? Fahishan, serem gitu, dilihat nggak enak gitu, apalagi mau dekat-dekat. Ya. Dan Rasulullah SAW bukan begitu, ya, bukan orang yang fahishan, orang yang serem. Wala mutafahishan, ya. Bahkan ya bukan perkataannya, ya, enggak kasar. Ya, perkataannya enggak kasar, bahasanya itu santun meskipun dalam kondisi marah, kesel, dongkol. Nah, sekarang ini kan orang banyak sekali ya ketika berkomentar di media-media sosial, kadang kata-katanya enggak dijaga. Ya. Sahih benar kalau kita memang lagi kesel, lagi dongkol, ya. Tapi jaga kata-kata tersebut, ya. Karena yang kita tulis itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan sampai menggelari, menjuluki seseorang, ya, dengan julukan-julukan yang tidak pantas atau dengan binatang-binatang, ya, yang memang itu ungkapan-ungkapan kekejian, ya. Wa kana yaqul, ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min khiyarikum, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling bagus akhlaknya. Ya.
Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih memberatkan timbangan bagi seorang muslim nanti di akhirat kelak selain daripada akhlak yang baik terpuji. Ya. Wa innallaha yubghidul al-fahish al-badhi. Ya. Allah Subhanahu wa taala sangat benci orang-orang yang pembicaraannya, perkataannya hina, ya, fahish, ya, keji, badhi, radiul kalam. Kata-katanya itu enggak diedit dulu gitu ya. Jadi apa? Langsung keluar begitu, nerocos ya, dan kasar. Majruh ya. Jadi orang yang mendengarkannya itu selalu terluka, ya, karena kata-kata itu bisa melukai hati seseorang dan membuat hatinya berdarah-darah, ya, sehingga menimbulkan rasa dengki, rasa hasad, rasa dendam. Ya. Orang yang dipukul dengan tangan mungkin rasa memarahnya bisa 3 hari itu udah hilang. Tapi kalau orang dipukul dengan kata-kata, dilukai dengan kata-kata, kadang terngiang-ngiang sepanjang hayatnya. Maka berhati-hatilah para hadirin sekalian, ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita marah kepada anak-anak kita, ya, kepada murid-murid kita, kadang itu perkataannya diingat terus. Kamu itu misalnya goblok gitu, udah pakai gua gitu ya, goblok banget gitu ya. Itu teringatnya terus ya. Kadang jadi anak-anak jadi minder. Jadi minder gara-gara apa? Perkataan orang tua yang dikatakan kepadanya goblok, malas, macam-macam. Ya. Beda sama orang Arab ya, kalau anaknya jatuh, ayo, kum ya batal. Kalau kita kan anak kita jatuh, mana kodoknya gitu kan. Nyari kodok yang disalahin gitu. Kalau itu orang Arab beda ya, kum ya batal. Ayo berdiri. Kamu kan pahlawan gitu kan, kamu kan jagoan, ayo berdiri jagoan gitu. Jadi apa? Enggak nangis. Ya, gitu mendidik jiwa kesatria ya. Kalau kita sudah biasa dikibuli dengan kodok ya, dengan kancil, dengan macam-macam gitu ya, sejak kecil. Maka ganti hal tersebut. Kemudian di antara hadis tentang akhlak yang mulia, Nabi SAW bersabda, su'ila Rasulullah SAW, beliau pernah ditanya ya, an aktsari ma yudkhilun nas al jannah, tentang sesuatu yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Qala taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya, tentu kisah di hadis riwayat Muslim itu bagaimana akhlak seorang dengan binatang. Ya, ketika ada seorang dari kalangan Bani Israel, ya, ada sebagian riwayat mengatakan baghiyun, ya, seorang yang bezina gitu kan. Itu ketika dia sedang kehausan, hampir mencekik lehernya, hampir dia celaka dengan rasa haus yang sangat dahsyat tersebut. Kemudian dia tiba-tiba mendapati sumur dan turun minum sampai dahaganya hilang. Setelah dia naik ke atas, tiba-tiba ada seekor ya, anjing yang kehausan sampai menjulur-julurkan lidahnya ke tanah, saking rasanya hampir mau sekarat. Dia berpikir, seandainya ya ini anjing ini pasti merasakan dahaga seperti yang aku rasakan tadi. Akhirnya dia turun ya, dia lepas khufnya, sepatu kulitnya, diambil ke air, kemudian digigit dengan giginya, dengan mulutnya, selalu diberikan air itu kepada seekor anjing yang kehausan ya. Fasyakarallahu wa ghafaralahu. Fasyakarallahu wa ghafaralahu ya. Allah bersyukur kepada dia. Karena di antara nama Allah itu Asy-Syakur, yang maha bersyukur. Jadi amalan yang kecil itu bisa dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang ya dengan pahala yang besar sekali. Bahkan dilipat gandakan. Apa sih susahnya orang ngasih minum ke itu binatang? Tapi dalam kondisi seperti itu ternyata menjadikan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dimasukkan ke dalam surga. Ini kan akhlak mulia kepada binatang. Ada di antara manusia yang kepada binatang dia tidak sayang, ya, sukanya menyiksa binatang. Ya, bahkan Nabi SAW melarang menjadikan binatang hidup sebagai target sasaran dalam memanah. Nggak boleh itu, menyanyiakan binatang itu, ya, mendolimi binatang. Bahkan ada sebuah hadis
Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, udzibat imra'atun fi hirratin, ya. Ada seorang wanita yang disiksa gara-gara seekor kucing yang dia pelihara. Ya. Lahiya at'amatha. Enggak dikasih makan sama sekali, dikurung enggak dikasih makan, enggak diberikan minum. Wala tarakatha, enggak dibiarkan sendiri mencari makan sampai kucing tersebut mati. Dia diseret masuk ke dalam neraka. Ya, ini akhlak rahmatan lil alamin, ya, kepada seluruhnya. Pernah Nabi SAW dalam sebuah safar mendapati para sahabatnya sedang bermain-main dengan 2 ekor anak burung. Tiba-tiba, ya, induknya itu gusar ya, nyari-nyari gitu kan. Kalau anaknya diambil kan, walaupun seekor burung, kalau anaknya diambil paksa, dia akan apa? Gusar. Akhirnya man faja'ah, ya, siapa yang menjadikan induk burung ini jadi gusar seperti itu? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, balikin lagi. Itu membuat gusar anak burung, ya. Bagaimana dengan anaknya orang, ya? Anak orang kita buat gusar, ya. Itu jauh lebih lagi. Jauh lebih apa? Berbahaya lagi, dosanya lebih besar lagi. Kemudian di antara bentuk husnul khuluq, ya, wa usuila an aktsari ma yudkhilun nas annar. Dan beliau ditanya apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Al-fam, mulut, lidah kita. Ini salah satu yang banyak menyebabkan kita seseorang masuk neraka, entah karena omongan, entah karena makanan, ya. Yang kedua wal farj, kemaluan. 2 sejoli yang tidak bisa dipisahkan, ya, antara mulut dan kemaluan, ya. Ini dua-duanya sumber, ya, dua hal yang seringkali menyebabkan manusia susah mengendalikan. Kalau sudah masalah makanan susah dikendalikan, kemaluan otomatis, ya, susah juga, ya. Makanya seseorang ketika ingin mengendalikan nafsunya, ya, salah satunya dengan mengendalikan mulutnya, ya, baik dari omongan dan makanan. Kemudian itu akhlak kepada sesama muslim, ya. Bahkan di dalam Islam juga mengajarkan bagaimana akhlak mulia kepada orang-orang di luar agama Islam, ya, orang-orang kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana bermuamalah, berakhlak baik kepada orang-orang di luar Islam, ya. Di antaranya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist, ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, ya. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Sesungguhnya keadilan itu mendekatkan kepada takwa. Ayat ini, para hadirin sekalian, turun kepada kaum Yahudi yang pada saat itu memang bermakar, bersekongkol untuk membunuh Nabi SAW. Sehingga ketahuan, ya, ketahuan dan mereka tidak bisa melakukan makarnya itu. Biasanya kalau kita mendapati seorang yang ingin berbuat jahat kepada kita, ya, dan ternyata ketangkap oleh kita, bertekuk lutut di hadapan kita, ya, seringkali orang melampiaskan amarahnya, berbuat tidak adil. Padahal nggak jadi mencuri, nggak jadi mendolimi, digebukin, ya, dipukulin sampai babak belur, ya, sampai mungkin ada yang pingsan atau bahkan ada yang meninggal, sampai ada yang dibakar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada orang-orang Yahudi, ya, menjadikan kalian berlaku tidak adil kepada mereka. Ini kepada orang yang beda keyakinan, beda agama, ya. Bagaimana dengan orang yang masih sesama muslim, masih saudara kita, hanya mungkin berbeda pengajian, hanya mungkin berbeda radionya katanya, hanya mungkin berbeda ormasnya, hanya mungkin berbeda pesantrennya. Jangan sampai ketika kita bergaul dengan mereka jauh lebih parah daripada seorang bergaul kepada orang-orang yang di luar
Islam, ya orang-orang kafir. Ya kadang begitu, saking bencinya kepada sesuatu, ya kepada satu orang, ya satu kaum, satu jamaah tertentu misalnya, sehingga pandangannya itu tertutup dengan keburukan yang sedikit itu. Jadi nggak ada ta'dilnya. Ya. Kalau ilmu hadis itu kan ada jarah wa ta'dil, ada kritik, ada saran yang membangun. Ini kritik saja, nggak ada saran yang membangun. Ya. Dan seolah-olah itu seperti orang kafir, ya. La salam wala kalam, ya. Nggak ada salam, nggak ada apa? Kalam sama sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak melarang kalian berbuat baik, berakhlak mulia kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian, ya. Tidak melukai kalian, tidak mengusir kalian, antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil. Kalau misalnya ada antrian, ya, ini yang antri misalnya ada orang yang berbeda agama misalnya, dia yang antri duluan, ya, kemudian ada orang Muslim, ya, tiba-tiba nyerobot, ya nggak boleh. Itu tidak berbuat adil dalam muamalah kepada mereka. Nabi SAW ketika beliau hidup di Mekah, samping kanan beliau masyarakat yang hidup di Mekah pada saat itu bukan masyarakat yang Islami, bukan orang-orang Muslim semua maksudnya. Ya, artinya ada tetangga beliau yang musyrik banyak banget. Ya, ada yang Yahudi banyak juga. Ya, tapi beliau tetap, ya, berbuat baik kepada mereka. Ya, titipan beliau ketika mau hijrah dibalikin semuanya. Ya, sebelum berhijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diperintahkan untuk mengembalikan titipan-titipan. Ya, ada yang ini titipannya si fulan dibalikin. Ya, artinya apa? Ini boleh, ya, bermuamalah kepada mereka. Bahkan ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Imam Bukhari, ya. Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'indal yahud bi 30 sa'an min sya'ir. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, wa dir'uhu. Apa dir'? Baju perang beliau. Perlengkapan perang, ya. Karena beliau seorang mujahid, ya. Jadi punya pedangnya lengkap senjatanya. Pedang ada, baju itunya ada, mikfarnya ada, itu tempat kopiahnya dari besi itu ada, ya. Dan itu berharga. Baju besi, baju perang itu berharga. Itu harta, ya. Berharga. Bisa digadaikan, bernilai, bisa digadaikan itu. Ketika beliau wafat, ya, ada salah satu baju besi beliau yang masih tergade di orang Yahudi. Ya, ada sebuah peperangan kan beliau pernah meminjam, ya, senjata perlengkapan perang kepada orang kafir atau orang Yahudi, ya. Karena memang menyewakan dia, jasa penyewaan. Dengan 30 sok dari gandum. Ini artinya apa? Dibolehkan bermuamalah baik kepada orang Yahudi sekalipun. Dibolehkan. Jual beli, ya, sewa menyewa kepada mereka, enggak ada masalah selama tidak ada indikasi, ya, kalau hal tersebut memang digunakan untuk mencelakai agama Islam, ya. Hukum asalnya mubah, jaiz, ya. Al aslu fil muamalati al ibahatu illa an yadulla dalilun ala tahrimiha, ya. Hukum asalnya dalam muamalah itu boleh ibahah, ya, selama, ya, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Seperti tadi, ya, beliau juga bermuamalah, ya. Dengan apa? Dengan 30 sok, ya, untuk digadikan dengan gandum. Ini artinya apa? Bahwa beliau itu berhutang untuk kebutuhan yang pokok, yang primer. Ya, karena pada asalnya hutang itu memang tidak dianjurkan, tidak direkomendasikan di dalam syariat. Bahkan doa-doa beliau kan, ya, banyak sekali doa untuk tidak ghalabatud dain, ya, tidak ditimpa terlilit dalam hutang. Dibolehkan hutang, silahkan. Asalkan tadi, ya, memang butuh itu. Seperti Nabi SAW menggadaikan baju besi beliau dengan 30 sok, ya, dengan bahan makanan pokok pada saat itu. Memang kondisinya memang lagi susah. Bolehkan, ya. Beda dengan perilaku hutang zaman sekarang, ya.
Segalanya dibuat sistemnya utang, ya. Memang gampang, ya. Orang tinggal gesek, ya, kartu kredit, ya. Kartu kredit itu kan pada dasarnya kartu utang, ya. Bukan gaya hidup orang Islam sebenarnya, bukan, ya. Kartu utang itu sebenarnya. Setiap gesek itu sebenarnya kita sedang dihutang, ya, kepada lembaga yang mengeluarkan kartu kredit tersebut, ya. Kalau misalnya darurat sih nggak apa-apa, gitu ya. Dan banyak sekali nanti dawabitnya, kaidah-kaidahnya dan lain sebagainya. Nah, intinya para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak terpuji atau akhlak mulia merupakan akhlak yang sangat dianjurkan di dalam Islam, dan inilah menjadi timbangan terberat salah satunya, ya, dalam Islam di hari kiamat, ya. Bahkan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Mari, ini adalah hadis-hadis untuk kita introspeksi kepada diri kita, ya, bermuamalah kepada keluarga kita, anak dan istri kita, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada teman, karyawan yang ada di lembaga kita, ya, atau bahkan tetangga-tetangga kita, untuk berbuat baik kepada mereka sesuai dengan porsinya, ya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.